Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bisyarafil izzi wal safa wa akramal ladzina nahadu ma'ana birif'atil makanati wa anwaril baha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wa tabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra was-sarra wa siyasatid dunya wa inna ad-dina bil mulki yaqwa wal mulku bid-dini yabqa. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para tuan guru, wabil khusus Rais Syuriah PCNU Lombok Tengah, Tuan Guru Ma'arif, Ketua PCNU Lombok Tengah, Bapak Bupati. Alhamdulillah. Saya kalau ingat Pak Bupati, ingat janda Pak Bupati. Beliau ini luar biasa. Menghitung jumlah yatim di Lombok Tengah itu jumlahnya hafal, Kiai. Kata beliau, kalau yatimnya itu ada 6.000 ya? 12.000, berarti jandanya sekitar 6.000. Luar biasa. Para tuan guru yang hadir yang lain saya tak bisa sebut satu persatu, tamu kita dari Ponorogo, Pak Sekda, juga Forkomimda, seluruh pengurus MWC, apa namanya itu? Batu Kliang, serta seluruh pengurus ranting sekecamatan Batu Kliang. Sahibul Ma'had ini belum datang, karena belum datang. Sudah? Mana? Oh, baru ganti baju, sudah datang ya. Beliau bernasib kurang beruntung, terbang lebih dulu dari saya, tapi diputar-putar pesawatnya, turunnya ke Bali. Sementara saya diputar-putar di atas Praya tadi, alhamdulillah 1 jam dapat beberapa bait syair. Tapi katanya syairnya diminta dibaca di Tuan Guru Ma'arif katanya nanti. Alhamdulillah Prof, nyampe juga di rumah ini. Selamat datang di rumah saya. Alhamdulillah. Sama nasib, alhamdulillah. Pada siang hari ini alhamdulillah saya dapat hadir di Pulau Lombok yang indah ini, yang beberapa waktu lalu saya katakan dalam Bahar Basit, ya ajmalal juzuri bi alfi masjidihi wa turmudi qudwatun la siyama zuhduhu. Ya ajmalal juzuri, wahai pulau yang indah ini, bi alfi masjidihi, dengan gelar 1000 masjidnya, wa turmudi qudwatun, sementara Tuan Guru Turmudi
Qudwatun adalah panutan kita, la siyama zuhduhu, terutama kezuhudannya. Hari ini saya datang membayar hutang saya. Kurang lebih sebulan lalu saya datang kemari, lalu banyak tuan guru minta dihadiri. Wa bi muqaddimatihim, terutama tuan guru ma'arif, sesudah mutar-mutar Indonesia dan kegiatan Rakernas PBNU yang selesai kemarin hari Jumat ba'dal maghrib di Cipasung, dan kemarin saya ke Kerawang, maka pagi ini saya tiba di Lombok. Alhamdulillah. Saya hadir pertama ikut menyaksikan pelantikan ranting. Tadi sudah dilanting oleh Pak Bupati. Pak Bupati kita ini luar biasa. Mungkin sedikit dari para pemimpin yang nurun melaksanakan tugas dan fungsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini bupati tapi juga ketua NU. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wasiyasatid dunya. Karena imamah, kepemimpinan itu dulu, kepemimpinan para nabi, kata beliau kan dalam hadis, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya wa kullama mata nabiyyun khalafahu nabiyyun wala nabiyya ba'di. Dulu Bani Israel itu selalu dipimpin oleh para nabinya langsung. Para nabi itu ya pemimpin agama, ya pemimpin negara. Fakullama mata nabiyyun, kata Nabi dalam hadis Bukhari, setiap seorang nabi wafat, khalafahu nabiyyun, selalu diganti oleh nabi. Wala nabiyya ba'di, tapi sesudah saya tidak ada nabi. Artinya mencari seseorang yang melakukan dua fungsi ini jarang. Ya dia pemimpin negara, pemimpin agama. Sementara yang saya lihat baru di Lombok Tengah. Pemimpin pemerintahan tapi juga pemimpin agama, karena ketua NU. Kalau ketua NU itu pasti dianggap kiai, pasti. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini penting seorang pemimpin itu dia bisa menjadi pemimpin pemerintahan dan agama, karena kalau tahu dua-duanya indah. Saya katakan tadi, saya kutip ungkapan terkenal dari ulama, fa innad dina bil mulki yaqwa. Karena agama itu kalau didukung oleh pemerintah akan kuat insyaallah. Sebagaimana kalau pemerintah dipegang oleh orang yang mengerti agama, insya Allah pemerintah itu akan eksis. Itu indah ungkapan Al-Mawardi. Saudara-saudara, saya melihat beberapa negara, beberapa daerah yang dimana satu daerah maupun negara itu agamanya didukung oleh pemerintah, pasti agama kuat. Saya pernah ke Maroko. Di sana itu sekolah dari SD sampai doktor gratis, majanan. Gratis, Pak. Saking banyaknya doktor di Maroko itu, guru SD doktor, Pak Bupati. Saking banyaknya doktor, gratis. Imam-imam masjid digaji. Sama seperti Saudi. Muadzin digaji. Dan muadzin itu di Saudi paling tinggi gajinya muadzin Masjidil Haram. Dulu pertama kali saya haji, pertama kali saya menginjakkan Mekah tahun 2004-2005 itu. Saya itu begitu dengar azan, air mata saya menangis. Teman saya bilang pada saya, Men, tahu kenapa semua orang ini yang di masjid mendengarkan muadzin Mekah menangis? Ya kata saya, karena indah. Bukan itu. Kenapa bisa indah? Saya tidak tahu. Ini karena mereka adzannya dengan penuh penghayatan. Kenapa penuh penghayatan? Karena muadzin Masjidil Haram gajinya 50 juta.
Makanya begitu adzan, adzannya penuh penghayatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air mata menetes Pak Bupati. Saya tidak tahu berapa gaji muadzin di Lombok Tengah. Baru mau digaji, oh pantas. Di sini adzannya tadi saya dengar penuh pengharapan. Penuh pengharapan itu bahasa Arabnya bainal khauf war raja. Itu kalau ngaji tasawuf bainal khauf war raja, artinya nanya Tuan Guru Ma'rif besok. Imamnya jangan tanya. Imam Masjidil Haram, Masya Allah, lebih nikmat lagi. Itu Imam Sudes, saya mau cerita tapi tolong ini rahasia, jangan ngomong-ngomong sampean. Gajinya itu antara 400 juta. Mobilnya disiapkan. Laksana menteri, perumahannya keren. Pantas imam di Masjidil Haram itu kalau ngimamin sholatnya khusyuk walaupun panjang. Saya pernah sholat taraweh di bulan Ramadan beberapa kali dengan istri saya. Itu sholat taraweh dari 8:30 selesai jam 11 malam. Nanti dilanjutkan witir dari jam 1 sampai jam 3 ya Kiai. Itu sholat imamnya tidak ada lupanya. Begitu takbir nikmat, Allahu Akbar, 400 juta. Khusyuk saudara, khusyuk. Fatihah selesai enak, baru baca Quran panjang. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nikmat sekali. Nah, ternyata mereka bisa begini, sekolah gratis, muadzin digaji, imam dipenuhi, jangan tanya guru madrasah. Itu karena dukungan dan support dari pemerintah, itu jelas. Pemerintah yang bisa mensupport semacam ini kalau mereka mengerti agama. Subhanallah. Lah beda dengan imam-imam kita di Indonesia. Begitu ngimamin Pak Bupati, Masya Allah, Allahu Akbar. Beras habis. Pusing Pak. Makanya beda imam yang enak, muadzin yang enak, baca Quran yang enak dengan yang biasa. Betul ya Bu ya? Kenapa? Imam itu kalau enak biasanya bayarannya jelas. Mau balik juga begitu Pak Bupati. Kalau ceramahnya enak biasanya bayarannya jelas. Sore. Subhanallah, sahih kata beliau. Nah, ini yang pertama ya. Jadi fungsi agama dan fungsi pemimpin yang bisa mengatur pemerintahan dan sekaligus menjaga agama ini penting. Nah, Lombok Tengah ini beruntung menurut saya karena alhamdulillah bupatinya adalah ketua NU. Alhamdulillah. Kita doakan beliau ini kalau bisa, kalau boleh
kepada Allah semoga panjang umurnya Pak Bupati. Kalau boleh sampai kiamat. Kalau sampai kiamat repot Pak Bupati. Yang lain sudah mati, beliau masih hidup sendirian. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Tadi guru kita, tamu kita dari Jawa Timur sudah menjelaskan bagaimana perjuangan NU ini yang berat. Perjuangan ini didirikan sejak hampir 100 tahun lalu. Kalau menghitung tahun didirikannya menggunakan Hijriah. Walaupun sesungguhnya NU ini didirikan atau ajarannya jauh sebelumnya sudah ada. Karena ajaran NU jauh sebelum NU didirikan sudah ada. Ulama-ulama NU sejak dulu ketika pulang daripada tanah haram ngaji dengan ulama-ulama besar di Mekah, baik itu dengan Syekh Mahfud Termas, baik itu yang lebih dulu generasinya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani seperti Syekhona Khalil. Kalau Syekhona Khalil itu ngajinya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau Syekh Mahfud Termas ngajinya dengan Syekhona Khalil dan dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu semua sudah mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah yang sekarang ini dibawa oleh Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ditanya tentang aswaja, sesungguhnya ajarannya sudah ada. Bahkan ajaran NU sudah ada sejak abad ke-17 sudah ditulis. Saya mengajak beberapa filolog muda, kiai-kiai NU untuk menulis ulang itu. Karya ulama Nusantara sejak abad ke-17. Alhamdulillah sudah dicetak. Tuan Guru Mas Nun sudah diberi ya satu ya. Majmu'ah Mu'allafat Ulama Indonesia. Seri karya agung ulama Indonesia Pak. Paling tua itu diketemukan tulisannya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nama kitabnya Tambihul Masyi ila Tariqil Qusyash. Ini tentang tasawuf, tentang akhlak, tentang toleransi. Di sini ada. Itu luar biasa. Sampai yang terakhir dicetak itu ada kitabnya dari abad ke-17 sampai abad ke-20, yakni kitabnya Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Kitab ini Prof. Masnun mendapatkan sambutan dari para cendekiawan dalam dan luar negeri. Bahkan saya di WA oleh sahabatnya Ketua Umum PBNU, Mr. Holland Taylor, beliau asli Amerika, tinggalnya di North Carolina. Ya, beliau bilang pada saya, Pak Zulfa, kami sudah membaca, mengikuti apa yang dilakukan oleh Bapak dengan teman-teman NU, yakni menghidupkan kembali Turas Indonesia, Turas Nusantara. Turas Nusantara itu bahasa Lomboknya Pak Bupati, the classical intellectual heritage of Islam Nusantara. Itu bahasa Lomboknya itu bahasa Lomboknya. Beliau bilang, sahabat saya dari Austria minta dikirim buku ini walaupun dulu tidak bisa PDF-nya. Saking pengennya itu luar negeri minta PDF-nya. Gus Yahya bilang pada saya tolong dikirim. Karena kalau dibilang NU itu merawat jagat dan membangun peradaban, mana bukti NU itu merawat jagat dan membangun peradaban? Klaim ini harus ada bukti. Salah satu bukti daripada klaim membangun peradaban, NU sudah memiliki salah satunya manuskrip bahkan sudah dicetak karya-karya klasik ulama Nusantara atau Turas ulama Indonesia yang tadi bahasa Lomboknya saya sudah sebutkan itu. Saudara-saudara. Dan ini diteliti di luar negeri. Nah, tapi NU ini selalu agung di bidang peradaban, di bidang pemikiran. NU ini agung di bidang tujuan kenapa didirikan dan apa pokok daripada NU. Saya keliling Indonesia, keliling luar negeri. Tadi saya matur bilang pada Tuan Guru Ma'arif seperti seorang sales Pak Bupati yang sedang menawarkan baju dan sarung. Apa kelebihan baju ini, apa kelebihan sarung ini? Saya ingin jelaskan kepada seluruh pengurus NU di ranting, di MWC, di cabang, bahkan cabang istimewa. NU selain hebat di bidang peradaban, hebat di bidang sikap,
yang ada 4 sikap utamanya. Saya katakan dalam kitab saya, di kitab Syekh Nawawi Al-Bantani itu, tawasutun tawazunu i'tidalu tasamuhun fasma'li ma yuqalu. Ada 4, tawasut, tawazun, tasamu, i'tidal. NU itu moderat. Kedua, NU itu tawazun, proporsional. Ketiga, NU itu i'tidal, bersikap adil. Keempat, NU itu tasamuh, toleran. Moderatnya NU tidak perlu ditanyakan, Pak. NU tak pernah ekstrim kanan, tak pernah ekstrim kiri. Tidak gampang mengkafirkan orang, itu cirinya ekstrim kanan itu. Kalau dikit-dikit orang dibilang kafir, dikit-dikit dibilang sesat, itu pasti bukan NU. NU tak mudah mengkafirkan orang. Dari mana ajaran ini? Dari Syekh Nawawi. Di kitab Sulam Taufik itu, beliau jelaskan, di antara ajaran kami, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil kiblah, kami tidak akan mudah mengkafirkan orang selama dia masih sholat menghadap kiblat. Kalau cuma jadi pawang, tidak langsung dibilang musyrik. Itu kalau NU begitu, kan begitu ya. Dilihat, tapi sholat, ya kalau masih sholat berarti masih Islam, kan begitu kan? Iya. Kalau keliru, diluruskan, jangan dimusyrikkan. Karena orang tersesat, jangan dibilang tambah disesatkan. Kalau orang sesat, kalau di NU, ditunjukkan jalan yang benar. Kan bapak-bapak kalau pergi haji kesasar begitu. Kalau tersesat, minta ditunjukkan jalan yang benar. Betul apa tidak? Pulang dari Masjidil Haram mau balik ke pondok, di Jarwal bingung Tuan Guru. Jarwal itu mana pintunya? Dia tanya sama itu orang Arab. Wan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya mau ke Jarwal, dia bingung mau bilang Jarwal. Ihdinas siratal mustaqim. Fin yani siratal mustaqim? Ay funduk. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang ditanya polisinya bingung jawab amin. Nah, orang tersesat itu diluruskan, jangan tambah disesatkan. Kalau NU itu begitu. Tawazun, proporsional dalam menggunakan akal dan nas. Ya, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu namanya proporsional. NU itu i'tidal, adil. Kalau salah dibilang salah, kalau benar dibilang benar. Saya itu selalu bilang, kita ini orang NU. Kalau kita kurang bagus, kita bilang kurang bagus. Kalau bilang orang lain bagus, kita bilang bagus. Itu i'tidal namanya. Saudara-saudara, saya bilang Muhammadiyah itu kan bedanya sama NU, kata beliau itu. Orang NU itu kata Prof. Masnun, gampang kumpul, susah baris. Kumpul tadi Pak Bupati, tapi susah baris. Duduk di sana, duduk di sana. Nah sekarang baris sudah ini di sini. Dipanggilin semua kumpul. Manajemennya kadang-kadang kurang rapi. Nah Muhammadiyah memang lebih rapi. Saya paham ada hal-hal tadi. Nilai-nilai kalau NU itu saking ikhlasnya kurang rapi. Kalau saya ceramah di tempat Muhammadiyah, di masjidnya, di kampusnya. Itu kalau saya ceramah, biasanya sesudah ceramah saya didatangi oleh bendahara. Pak Kiai tolong tanda tangani kwitansi. Oh ya. Apa ini? Honorarium Pak Kiai. Saya lihat jumlahnya Pak Bupati. Saya lihat jumlahnya. Oh, udah ada angkanya di situ. Rapi Pak. Jadi kita itu tidak perlu tanya saya kira-kira dikasih berapa. Terlihat ini terlihat. Nah. Itu Muhammadiyah itu. Kalau di NU, cobalah kita kalau ngaji, tidak pakai kan tanda tangan, enggak kan? Langsung dimasukkan ke kantong, sak gitu. Itu kadang-kadang Tuan Guru Mas Nabi ceramah bingung ini kira-kira isinya berapa ini. Ingin tahu isinya pura-pura tanya kamar mandi. Kamar mandi di mana di sana. Sebenarnya tak ingin buang air kecil, ingin tahu berapa isi amplop saya. Nah, itu dia biasa diundang NU paham begitu kira-kira. Lah, kalau yang rapi ini ya harus kita ambil dari orang. Itu cuma contoh, tentu bukan urusan amplop, tapi membangun sekolahan, membangun universitas, kan begitu, harus rapi manajemen itu.
Itu i'tidal. Tasamuh, toleran, itu menghargai perbedaan. Perbedaan itu kalau cuman ya wal khulfu lafdhiyun, enggak usah ribut. Kalau cuman wal khulfu lafdhiyun, ya. Saudara-saudara, ini sikap. Tapi NU ini punya tradisi yang saya ingin sampaikan pada kesempatan hari ini. Karena Anda semua baru saja dilantik sebagai pengurus ranting di NU, harus sami'na wa ata'na kepada pengurus MWC. Sebagai pengurus MWC, di NU itu diajarkan harus sami'na wa ata'na kepada pengurus cabang, dan pengurus cabang juga harus sami'na wa ata'na kepada pengurus PWNU, dan begitu selanjutnya PWNU harus sami'na wa ata'na kepada pengurus PBNU. Karena tidak boleh NU itu ada pecah gitu. Tidak boleh. Kalau organisasi lain boleh pecah. NU boleh pecah apa tidak? Tidak boleh, harus satu. Satu komando. Kenapa? Karena memang dulu isyarat daripada Syekhona Khalil kepada Ki Hasyim Asy'ari pada saat beliau minta izin mendirikan Nahdlatul Ulama, dikasih isyaratnya dua. Satu tasbih, kedua tongkat. Maka saat saya silaturahim ke Syekhona Khalil, itu murid kesayangan kakek kami Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya terharu di sana. Saya murtajal bersyair. Nama desanya Martajasa. Saya bilang, qadimtu Martajasa raja'a barakatahu. Asalnya raja'a barakatihi. Cuman berat diomongnya. Dibaca raja'a barakatahu. Qadimtu Martajasa raja'a barakatihi. Boleh. Wong namanya darurat syair itu membolehkan segalanya. Ya. Ya Syekhana lin-Nawawi anta tabi'uhu. Ya Rabbi bil wa subhatun ma'asa likaunika radiyan hamalahu as'adun li Hashimin syaikhuhu ya Rabbi bir waghfir lana ma madah. Saya katakan qadimtu Martajasa, saya datang ke desa Martajasa. Raja'a barakatihi, raja'a barakatahu ala ma syi'tum fil qiraah. Saya berharap keberkahan dari Allah. Ya Syekhana, wahai Syekhana Khalil, kataku, lin Nawawi pada Syekh Nawawi Al-Bantani, anta tabi'uhu, kau adalah murid kesayangannya. Wasubhatun, dan adapun tasbih, ma'asa bersama tongkat, likaunika radiyan sebagai isyarat dirimu ridha atas didirikannya Nahdlatul Ulama, hamiluhu as'adun, dibawa oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin Sukorejo Situbondo, li Hashimin syaikhuhu, untuk diberikan kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Isyaratnya dua NU itu. Tasbih, kedua apa namanya? Tongkat. Tasbih itu simbol spiritualitas. NU ini organisasi agama. Makanya disebut Jam'iyah Diniyah. Organisasi keagamaan. Ini bukan organisasi politik yang tujuan utamanya politik. Yang penting harus jadi ini, megang ini, bukan. Tujuan utamanya agama. Tujuan utamanya agama dan membangun kehidupan peranata sosial kemasyarakatan yang rapi.
Kalau kemudian kita juga mengurus ekonomi, kemudian juga kita peduli pada politik, ekonomi dan politik bukan tujuan utama. Kalau ada kader NU menjadi bupati, alhamdulillah. Kalaupun tidak ada, tak perlu sakit hati. Karena memang bukan untuk itu tujuannya. Bahasa guru saya, Kiai Sahal Mahfud, NU itu kalau berpolitik, politiknya politik tingkat tinggi, high politik. Bahasa Arabnya as-siyasatul aliyah, bukan as-siyasatud daniyah, bukan siasa yang rendahan. Kalau politik kekuasaan kan kalau nggak dapat atau itu tujuan utama, kalau tidak dapat dia kemudian kecewa. NU tidak. Karena memang basis NU itu yang ngurus pesantren, ngurus madrasah, ngurus Lailatul Ijtima, ngurus agamanya warganya. Tapi karena warganya ini kemudian punya kehidupan normal, ada yang sehat, ada yang sakit, NU bikin rumah sakit. Karena warganya kemudian punya anak-anak, anaknya harus sekolah, maka bikinlah ma'arif, kan begitu. Kemudian ada urusan ekonomi, ya diuruslah ekonominya. Tapi semua urusan ini untuk memperkuat urusan agamanya. Itulah fungsi tasbih. Maka saya katakan dalam satu kalimat dalam Bahar Rajas, saya katakan himmatuhas siyasatur rafi'ah islahu baldina walil ma'murah. Tujuan utama atau himmah utama didirikan NU ini adalah untuk memperbaiki kehidupan anggotanya di negerinya, walil ma'murah, dan untuk kebaikan dunia. Saudara-saudara, ini harus dipahami. Maka jangan pernah berpikir di NU itu kemudian saya kalau jadi pengurus NU dapat apa. Kalau kata orang Jawa Timur, Madura, saya kalau jadi pengurus dapat syai'un. Itu Madura bilang, dapat apa? Syai'un gitu ya. Dapat sesuatu saya mau. Tidak. Anda ini jadi pengurus NU hanya dijamin insya Allah dekat dengan para ulama, insya Allah bisa berkumpul di dunia dengan para ulama dan juga di akhirat bersama para ulama. Amin. Itu yang penting. Jadi bukan dunia. Ini makna tasbih. Saudara-saudara, makanya keliru kalau menjadi pengurus NU dari sekarang diluruskan niat. Kalau niatnya saya mau jadi pengurus ranting supaya nanti kalau mengajukan proposal ke bupati gampang. Nah ini harus diluruskan ini. Harus diluruskan. Karena beliau ini bukan bupatinya NU, tapi bupatinya masyarakat Lombok Tengah. Justru kita warga NU harus bersama-sama mendukung dan menjaga Pak Bupati ini agar sukses menjadi bupati. Karena kalau beliau sukses jadi bupati sampai husnul khotimah, yang dapat baiknya adalah Nahdlatul Ulama di Lombok Tengah. Ya, kan begitu. Kalau beliau baik di Lombok Tengah, kemudian orang menilai alhamdulillah Bupati Lombok Tengah dipegang NU baik. Nanti masyarakat menilai kalau nasib baik bisa jadi gubernur, semoga saja beliau kemudian menjadi gubernur pula yang husnul khotimah, dicintai rakyatnya. Saudara-saudara, ini yang mahal. Yang kedua, Syekhana Khalil dalam isyaratnya memberi tongkat. Nah, tongkat ini banyak maknanya. Sama sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Thaha, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apakah gerangan yang ada di tangan kananmu hai Nabi Musa? Qala hiya asai. Ini adalah tongkatku ya Allah. Atawakka'u 'alaiha. Aku berpegangan pada tongkat ini.
wa ahussu biha ala ghanami, dan aku rontokkan pohon-pohon yang daun-daun yang di pohon untuk memberi makan saya punya kambing. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan dengan tongkat ini saya gunakan juga untuk kepentingan yang lain. Kata para ulama, itu yang namanya Syekhona Khalil Al-Arif Billah, memberi isyarat